Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi perubahan fasa atau perubahan wujud gas. Dengan anggota kelompok yaitu Susi Sulastriba Nurea, Nurul Magfiroh, Cindi Amalia, Ega Dwi Anggraini, Belia Nabila Reta, dan Nisa Cesara Nurafaf. Sebelum membahas mengenai perubahan fasa atau perubahan wujud zat, ada yang tahu tidak apa itu dry ice? Nah, dry ice itu seperti yang tertera pada gambar berikut ini. Nah, pasti pernah lihat kan kalian? Dry ice ini biasanya digunakan untuk mendinginkan makanan. Tak hanya itu, dry ice juga itu banyak dimanfaatkan dalam seni pertunjukan untuk memberikan efek kabut. Dry ice ini merupakan wujud padat dari karbon dioksida atau CO2 dengan temperaturnya sekitar minus 78 derajat Celcius. Material ini sangat bermanfaat untuk melindungi material lain yang membutuhkan temperatur sangat dingin. Pada tekanan normal, dry ice ini berubah menjadi gas CO2 tanpa meninggalkan residu fasa cair. Hal inilah yang menyebabkan material ini disebut dengan dry ice. Nah, CO2 cair ini diperoleh dari CO2 gas yang diberi tekanan tinggi melebihi 5 atm dengan temperatur rendah sekitar minus 18 derajat Celcius. CO2 cair memiliki temperatur sekitar minus 57 derajat Celcius sehingga banyak diaplikasikan untuk pendingin atau freezer seperti air dan senyawa murni lainnya. CO2 bisa berada dalam fase padat, cair, dan gas dan dapat berubah dari satu fasa ke fasa lainnya. Semua senyawa dapat berubah wujud di bawah pengaruh temperatur dan tekanan. Nah, itu dia terkait tentang dry ice. Sebelum memulai membahas mengenai perubahan wujud zat, pastinya kita harus tahu terlebih dahulu apa zat itu sendiri. Nah, zat murni itu merupakan zat yang selalu mempunyai komposisi kimia yang sama pada semua tingkat keadaan, tetapi dapat mempunyai beberapa fasa yang berbeda. Fasa merupakan sejumlah zat atau suatu himpunan keadaan sistem fisik makroskopik yang memiliki komposisi kimia seragam dan ciri-ciri fisik seperti densitas, struktur kristal, dan lain-lain. Suatu zat atau unsur atau senyawa itu dapat berada dalam tiga wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Adanya wujud adalah akibat daya tarik antaranya partikel materi, atom, molekul, atau ion. Nah, jika daya tarik itu sangat kuat akan berwujud padat, jika sedang akan berwujud cair, dan jika lemah sekali zat ini akan berwujud gas. Pada fase padat dan cair tidak dapat dirumuskan dengan mudah karena kerapatan partikel dan interaksi antar partikel, namun dapat diamati perubahan wujud fisiknya dengan jelas. Sedangkan fase gas itu terdapat rumusan untuk menghitung kerapatan partikelnya, yaitu dengan menggunakan persamaan gas ideal dengan rumusnya yaitu PV sama dengan nRT dengan keterangannya P adalah tekanan gas ideal, V adalah volume gas ideal, N adalah jumlah mol partikel, N adalah ketetapan gas ideal, dan T adalah suhu gas ideal. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai kesetimbangan uap cair. Nah, molekul dalam cairan itu tidak terikat pada kisi yang kaku, walaupun molekul-molekul cairan ini tidak memiliki kebebasan total layaknya molekul gas. Nah, molekul-molekul ini akan terus bergerak. Karena cairan lebih padat daripada fase gas, maka laju tumbukannya itu lebih tinggi daripada fase gas. Nah, kemudian ketika molekul dan cairan ini memiliki energi yang cukup untuk keluar dari permukaan, maka perubahan fase akan terjadi. Contohnya seperti evaporasi, kemudian seperti penguapan, itu merupakan contoh di mana proses dari zat cair menjadi gas. Lalu kemudian bagaimana sih penguapan itu bergantung pada suhu? Nah, di sini kami sudah sediakan kurva distribusi energi kinetik molekul dalam cairan pada dua temperatur yang berbeda. Seperti yang dapat kita lihat bahwa semakin tinggi suhunya maka akan semakin besar energi kinetiknya karena lebih banyak molekul yang akan meninggalkan cairan. Nah, kurva distribusi energi kinetik untuk molekul dalam cairan A pada suhu T derajat Celcius dan pada gambar B di mana pada suhu T derajat Celcius yang lebih tinggi daripada
cairan A. Nah, perhatikan bahwa pada suhu yang lebih tinggi, kurva menjadi rata. Area yang diarsir ini menunjukkan jumlah molekul yang memiliki energi kinetik yang sama dengan atau lebih besar dari energi kinetik tertentu. Nah, di mana semakin tinggi suhunya, maka semakin banyak jumlah molekul dengan energi kinetik yang tinggi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai tekanan uap. Di sini kita sudah hadirkan alat untuk mengukur tekanan uap cairan, di mana pada saat cairan menguap, molekul gasnya itu memberikan tekanan uap. Sebelum proses penguapan dimulai, kadar merkuri dalam tabung manometer yang berbentuk U itu adalah sama. Nah, setelah beberapa molekul meninggalkan cairan, maka fase uap itu akan terbentuk. Tekanan uap itu hanya dapat diukur apabila terdapat uap dalam jumlah yang cukup. Tetapi proses penguapan itu tidak berlanjut tanpa batas waktu, sehingga ketinggian merkuri menjadi lebih stabil dan tidak ada perubahan yang lebih lanjut terlihat. Nah, pada gambar di sini kita dapat lihat pada gambar A itu awalnya cairan dibekukan sehingga tidak ada molekul dalam fase uap. Sedangkan pada yang B itu pada pemanasan fase cair terbentuk dan penguapan dimulai. Nah, pada ketimbangan jumlah molekul yang meninggalkan cairan itu adalah sama dengan jumlah molekul yang kembali ke cairan, itu perbedaan ketinggian dari merkuri atau H itu dapat itu merupakan tekanan uap kesetimbangan cairan pada suhu yang telah ditentukan. Lalu apa sih yang terjadi pada tingkat molekul selama penguapan? Ya, pada awalnya itu lalu lintas hanya terjadi satu arah. Nah, kemudian molekul bergerak dari zat cair ke ruang yang kosong. Nah, segera setelah molekul di ruang atas cairan itu membentuk fase uap, maka konsentrasi molekul fase uap itu meningkat, beberapa molekul itu mengembun, yaitu kembali ke fase cair. Nah, kondensasi, perubahan dari fase gas ke fase cair, itu terjadi karena molekul itu menabrak permukaan cairan, kemudian terperangkap oleh gaya antar molekul dalam cairan. Laju penguapan konstan pada suhu tertentu dan laju kondensasi itu meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi molekul dalam fase uap. Nah, keadaan setimbang dinamis itu terjadi di mana laju proses maju itu persis setimbang dengan laju proses balik. Nah, akan tercapai ketika laju kondensasi dan juga penguapan itu menjadi sama. Nah, tekanan uap kesetimbangan itu sendiri merupakan tekanan uap yang diukur saat kesetimbangan dinamis terjadi antara kondensasi dan penguapan. Selanjutnya yaitu tekanan uap. Saat cairan menguap, molekul gasnya memberikan tekanan uap. Sebelum proses penguapan dimulai, kadar merkuri dalam tabung manometer berbentuk U adalah sama. Segera setelah beberapa molekul meninggalkan cairan, fase uap terbentuk, tekanan uap hanya dapat diukur jika terdapat uap dalam jumlah yang cukup. Namun, proses penguapan tidak berlanjut tanpa batas waktu. Akhirnya, ketinggian merkuri menjadi stabil dan tidak ada perubahan lebih lanjut yang terlihat. Pada kesetimbangan, jumlah molekul yang meninggalkan cairan sama dengan jumlah molekul yang kembali ke cairan. Perbedaan ketinggian merkuri H memberikan tekanan uap kesetimbangan cairan pada suhu yang ditentukan. Apa yang terjadi pada tingkat molekul selama penguapan? Pada awalnya, lalu lintas hanya satu arah. Molekul bergerak dari zat cair ke ruang kosong. Segera molekul di ruang di atas cairan membentuk fase uap. Ketika konsentrasi molekul dalam fase uap meningkat, beberapa molekul mengembun, yaitu kembali ke fase cair. Kondensasi perubahan dari fase gas ke fase cair terjadi karena molekul menabrak permukaan cairan dan terperangkap oleh gaya antar molekul dalam cairan. Materi selanjutnya yaitu laju penguapan. Laju penguapan konsta pada suhu tertentu dan laju kondensasi meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi molekul dalam fase uap. Keadaan kesetimbangan dinamis di mana laju proses maju persis seimbang dengan proses laju balik, tercapai ketika laju kondensasi dan penguapan menjadi sama. Tekanan uap kesetimbangan adalah tekanan uap yang diukur saat kesetimbangan dinamis terjadi antara kondensasi dan penguapan. Kita sering menggunakan istilah yang lebih sederhana, yaitu tekanan uap. Ketika berbicara tentang tekanan uap kesetimbangan suatu zat cair, praktik ini dapat diterima selama diketahui arti dan dari istilah yang disingkat ini. Selanjutnya yaitu perbandingan laju penguapan dan kondensasi pada suhu konstan. Penting untuk dicatat bahwa tekanan uap kesetimbangan adalah tekanan uap maksimum suatu zat cair pada suhu tertentu dan konstan pada suhu konstan. Ini tidak tergantung pada jumlah cairan selama ada cairan. Dari pembahasan sebelumnya, kita perkirakan tekanan uap suatu cairan meningkat seiring peningkatan suhu. Kalau tekanan uap terhadap suhu untuk 3 cairan berbeda sebagai berikut. Kenaikan tekanan uap terhadap suhu untuk 3 cairan, titik didih normal zat cairan pada 1 atmosfer ditunjukkan pada sumbu horizontal
Ikatan logam yang kuat dalam merkuri menghasilkan tekanan uap cairan yang jauh lebih rendah pada suhu kamar. Penguapan dalam kehidupan sehari-hari. Kalor penguapan molar dan titik didih ukuran kekuatan gaya antar molekul dalam cairan adalah kalor penguapan molar yang didefinisikan sebagai energi biasanya dalam kilojoule yang dibutuhkan untuk menguapkan, yaitu 1 mol cairan. Kalor penguapan molar berhubungan langsung dengan kekuatan gaya antar molekul yang ada pada zat cair. Jika tarikan antar molekul kuat, dibutuhkan banyak energi untuk membebaskan molekul dari fase cair dan kalor penguapan molar akan semakin tinggi. Cairan semacam itu juga akan memiliki tekanan uap yang rendah. Pada titik didih, gelembung terbentuk dalam cairan. Ketika gelembung terbentuk, cairan yang menepati ruang itu terdorong ke samping dan ketinggian cairan itu dalam wadah dipaksa naik. Tekanan yang diberikan pada gelembung sebagai besar adalah tekanan atmosfer. Ditambah beberapa tekanan hidrostatik, yaitu tekanan adanya cairan. Tekanan di dalam gelembung hanya disebabkan oleh tekanan uap cairan. Ketika tekanan uap menjadi sama dengan tekanan eksternal, gelembung naik ke permukaan cairan dan meledak. Jika tekanan uap dalam gelembung lebih rendah dari tekanan eksternal, gelembung tersebut akan pecah sebelum bisa naik. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa titik didih suatu zat cair bergantung pada tekanan luar. Biasanya dapat diabaikan kontribusi kecil karena tekanan hidrostatik. Misalnya pada 1 atmosfer, air mendidih pada 100 derajat Celcius. Tetapi jika tekanan dikurangi menjadi 0,5 atmosfer, air mendidih hanya pada 82 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu evaporasi dan kondensasi. Kebalikan dari penguapan adalah kondensasi. Pada prinsipnya, gas dapat dicairkan dengan salah satu dari dua teknik. Dengan mendinginkan sampel gas, dapat dikurangi energi kinetik molekulnya sehingga akhirnya molekul berkumpul untuk membentuk tetesan kecil cairan. Alternatifnya dapat diberi tekanan pada gas. Kompresi mengurangi jarak rata-rata antar molekul sehingga mereka terikat oleh daya tarik timbal balik. Proses pencairan pada industri menggabungkan dua metode ini. Setiap zat memiliki suhu kritis. Di atasnya fase gasnya tidak dapat dicairkan. Tidak peduli seberapa besar tekanan yang diberikan, ini juga merupakan suhu tertinggi di mana suatu zat dapat eksis sebagai cairan. Dengan kata lain, di atas suhu kritis tidak ada perbedaan mendasar antara cairan dan gas. Kita hanya memiliki dua fluida. Tekanan kritis adalah tekanan minimum yang harus diterapkan untuk menghasilkan likuifaksi pada suhu kritis. Adanya temperatur kritis secara kualitatif dapat dijelaskan sebagai berikut. Gaya tarik antar molekul adalah kuantitas terbatas untuk zat tertentu dan tidak bergantung pada suhu. Di bawah Tc, gaya ini cukup untuk menahan molekul bersama-sama di bawah tekanan yang sesuai dalam cairan. Di atas Tc, gerakan molekul menjadi sangat energik sehingga molekul dapat melepaskan diri dari tarikan ini. Selanjutnya yaitu keseimbangan dinamis, keseimbangan cair padat. Transformasi dari cairan menjadi padat disebut pembekuan, dan proses sebaliknya disebut peleburan atau mencair. Titik leleh zat padat atau titik beku zat cair adalah suhu di mana fase padat dan cair berada bersama dalam keseimbangan. Titik leleh atau beku normal suatu zat adalah suhu di mana zat meleleh atau membeku. Pada tekanan 1 atmosfer biasanya dihilangkan kata normal saat tekanan berada di 1 atmosfer. Keseimbangan cair padat yang paling dikenal adalah air dan es. Pada 0 derajat Celcius dan 1 atm, keseimbangan dinamis diwakili oleh H2O dalam reaksi bolak-balik H2O. Ilustrasi praktis keseimbangan dinamis ini disediakan oleh segelas air es. Saat es batu meleleh membentuk air, sebagian air di antara es batu dapat membeku, sehingga keduanya bergabung. Namun, ini bukan keseimbangan dinamis yang sebenarnya, karena es tidak disimpan pada 0 derajat Celcius. Dengan demikian, balok es batu pada akhirnya akan mencair. Saat padatan dipanaskan, suhunya meningkat hingga mencapai titik lelehnya. Pada suhu ini, energi kinetik rata-rata molekul telah menjadi cukup besar untuk mulai mengatasi gaya antar molekul yang menahan molekul bersama-sama dalam keadaan padat. Transisi dari fase padat ke cair dimulai di mana penyerapan panas digunakan untuk memecah lebih banyak molekul dalam padatan.
Selanjutnya, kesetimbangan padat uap. Zat padat juga mengalami penguapan dan karena itu memiliki tekanan uap. Pertimbangkan kesetimbangan dinamis berikut. Sublimasi adalah proses di mana molekul diubah langsung dari padat ke fase uap. Deposisi adalah proses kebalikannya, yaitu molekul melakukan transisi dari uap menjadi padat secara langsung. Naftalen, yaitu zat yang digunakan untuk membuat kapur barus, memiliki tekanan uap yang cukup tinggi untuk zat padat. Dengan demikian, uapnya yang menyengat dengan cepat menembus ruang tertutup. Yodium juga menyublim. Di atas suhu kamar, warna ungu uap yodium mudah terlihat dalam wadah tertutup. Karena molekul lebih erat ditahan dalam zat padat, tekanan uap zat padat umumnya jauh lebih kecil daripada tekanan uap yang sesuai. Kalor molar sublimasi suatu zat adalah energi yang dibutuhkan untuk menyublim satu mol zat padat. Selanjutnya, perhatikan skema perubahan fasa berikut ini. Perubahan fasa adalah proses perubahan bentuk suatu zat menjadi bentuk lain. Salah satu penyebab perubahan fasa tersebut adalah kalor. Perubahan fasa merupakan efek dari adanya salah satu sifat fisika zat, yaitu wujud. Sifat fisika zat sendiri ialah sifat yang dapat diamati secara langsung tanpa mengubah susunan zat, misalnya wujud, warna, kelarutan, daya hantar listrik, dan kemagnetan, titik lebur, dan titik didih. Perubahan fasa terjadi saat sebuah zat berubah dari satu wujud ke wujud yang lain, misalnya dari gas ke cair, cair ke padat, padat ke gas, dan sebaliknya. Setiap proses melibatkan panas, baik panas ini dilepas oleh zat ataupun diterima oleh zat, tapi tidak melibatkan perubahan temperatur. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa terdapat 6 perubahan wujud zat, yaitu mencair, menguap, menyublim, membeku, mengembun, dan mengkristal. Itu mencair. Mencair adalah suatu proses di mana terjadi perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Adapun contoh yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu es batu. Nah, es batu yang kita biarkan di ruangan terbuka lama-kelamaan akan berubah menjadi cair. Kemudian yang kedua yaitu membeku. Membeku ini merupakan kebalikan dari mencair, di mana terjadi proses perubahan wujud dari zat cair menjadi padat. Nah, adapun contoh yang dapat kita temui yaitu air yang ketika dimasukkan ke dalam kulkas akan berubah menjadi es atau berwujud padat. Kemudian yang ketiga yaitu menguap. Menguap merupakan suatu proses perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Hal ini menyebabkan terjadinya penguapan yaitu dipanaskan atau menaikkan suhu. Contohnya, air yang dipanaskan lama-kelamaan akan mendidih kemudian akan menguap. Yang selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah suatu proses di mana terjadi perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi cair. Peristiwa mengembun ini dapat terjadi karena adanya penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Contoh sederhana yang dapat kita temui yaitu dari peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya ketika kita memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas. Nah, sisi luar gelas yang awalnya kering, beberapa saat kemudian sisi luar gelas tersebut terdapat bintik-bintik. Baik, yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah suatu perubahan wujud suatu benda dari padat menjadi gas. Nah, peristiwa menyublim ini terjadi karena adanya peningkatan suhu yang dialami pada benda tersebut. Contoh yang dapat kita temui, menyublim bisa dilihat pada perubahan wujud kapur barus. Perubahan wujud dari padat menjadi gas pada kapur barus ini disebut dengan menyublim. Nah, peristiwa menyublim ini mengakibatkan kapur barus mengecil dan akan habis. Selanjutnya yang keenam, mengkristal.
Mengkristal merupakan suatu proses perubahan wujud dari gas menjadi padat. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat ini disebut menghablur atau mengkristal. Peristiwa mengkristal dapat terjadi karena adanya penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami oleh benda tersebut. Jika kita tinggal dalam 4 musim, maka kita akan melihat es beku di pagi hari pada musim dingin. Nah, embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.